terkecil ya yang menunjukkan suatu kehidupan ya. Kehidupan itu tentu ada ditandai dengan beberapa aktivitas yang terjadi ya, mulai dari dia mengalami pertumbuhan, dia mengalami metabolisme, dia memiliki tanggap pada lingkungan sekitar, dia bisa melakukan pergerakan baik itu yang sifatnya statis maupun juga dinamis ya. Pergerakan statis itu seperti apa? Pergerakan yang mengikuti seperti halnya eh, sel darah yang ada pada cairan yang mengalir pada pembuluh darah kita. Itu pergerakan tentu sifatnya adalah statis ya. Sementara dinamis misalnya pergerakan-pergerakan dari mikroorganisme ya. Kemudian juga melakukan regenerasi secara alamiah, baik itu membelah ya ataupun juga mengalami perkawinan ya. Jadi itu. Dan juga sel juga mengalami kematian. Ya, jadi itu. Ini kalau kita lihat ya, maka kehidupan itu berarti ada pertumbuhan, ada metabolisme, tanggap terhadap respon, ya, kemudian dapat melakukan pergerakan baik itu statis maupun dinamis serta melakukan regenerasi secara alamiah ya. Jadi misalnya saja apakah sel itu bisa membelah, apakah organisme itu bisa bertelur, beranak dan seterusnya serta juga mengalami kematian. Nah, setiap sel mempunyai kemampuan yang berbeda tergantung dari karakter yang dimiliki. Pertemuan sebelumnya kita sudah bicara pada sel yang bersifat labil, sel yang bersifat stabil, dan juga sel yang bersifat permanen. Nah, kita bicara yang pertama yaitu pertumbuhan sel. Jadi pertumbuhan sel itu sel harus mampu memang melakukan pembelahan, metabolisme dan menjaga hemostasis. Jadi sel yang namanya tumbuh ya, kalau namanya tumbuh itu berkembang atau tumbuh kemudian mengalami pembelahan, mengalami metabolisme dan menjaga hemostasis. Nanti kita akan bedakan istilahnya tumbuh, membelah, kemudian proliferasi kita akan bedakan. Karena itu adalah hal yang esensinya berbeda. Mungkin hasilnya sama tetapi esensinya berbeda. Untuk pertumbuhan dari sel, jadi pertumbuhan sel ini tentu berkaitan dengan peningkatan dari volume atau massa dari sel itu. Massa dari sel bisa ukuran dari selnya, bisa volume dari selnya itu, bisa juga ukuran dari organel-organelnya, tetapi jumlahnya masih tetap sama. Jadi yang namanya tumbuh itu ya jumlahnya tetap sama, volumenya saja yang menjadi lebih besar. Itu berbeda dengan pembelahan. Ya, kalau pembelahan berarti dari satu sel akan menjadi dua. Ya, artinya ada mother maupun juga daughter cell. Ya, jadi itu. Kemudian kalau proliferasi ini berarti pembelahan yang secara cepat tidak bisa dikendalikan. Satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan dan seterusnya. Ya, jadi itu yang dikenal dengan nama proliferasi. Nah, kemudian ada cell division, pembelahan tadi. Membelah berarti satu sel menjadi dua, dua menjadi empat. Ketika terkendali itulah yang disebut dengan pembelahan sel. Pada bagian bawahnya itu proliferasi sel. Kalau proliferasi sel berarti di sana kalau kita lihat dia itu tumbuh, dia itu membelah, tetapi tidak bisa dikendalikan. Maka jumlahnya akan meningkat secara eksponensial, ya. Jadi bisa saja satu menjadi dua, dua menjadi delapan, delapan menjadi 16, langsung menjadi 108 dan seterusnya, eksponensial ya. Jadi itu. Ini adalah gambaran bagaimana ya silakan Andrew. Izin bertanya, Prof. Kalau kayak proliferasi itu berarti contohnya itu kayak gimana ya? Iya, baik. Jadi proliferasi itu contohnya misalnya saja pembelahan pada sel kanker ya. Jadi sel kanker itu atau tumor ya. Jadi beda tumor dengan kanker itu hanya pada cangkang atau selubungnya dan kemudian metastasenya. Kalau tumor
dan kanker ini sebenarnya sel itu tumbuh tanpa terkendali. Jadi artinya kalau secara alamiah ketika sel itu membelah, ya, jumlahnya itu cukup, maka sel itu akan mengalami diferensiasi. Setelah diferensiasinya cukup, maka dia akan mengalami organogenesis, gitu ya, membentuk organ. Nah, misalnya saja terjadi pada masa janin, ya. Nanti kita bicara banyak pada sel telur dan sperma. Itu kalau misalnya saja eh, ketika terjadi pembuahan, maka dia nanti akan menjadi satu sel tunggal, kemudian membelah menjadi dua, dua menjadi empat, dan seterusnya. Kalau masa itu sudah cukup, ya, maka dia akan berdiferensiasi. Setelah diferensiasi, dia nanti akan membentuk organ yang dikenal dengan organogenesis. Berarti ini terkendali. Ya, oleh sebab itu perkembangan janin di dalam tubuh terkendali. Ya, semula itu sel, kemudian akan menjadi janin. Beda dengan sel kanker. Tumor atau kanker di situ akan membelah terus. Meskipun masanya banyak, dia tidak akan berdiferensiasi. Ya, ketika memang kapsulnya itu pecah, selubungnya itu pecah, maka sel itu bisa mengikuti pembuluh darah, mengikuti darah pergi kemana-mana. Ya, itulah sebenarnya yang disebut dengan metastase. Jelas ya, Andrew ya? Oke, baik. Nah, oleh sebab itu, dalam keadaan normal, pasti sel itu akan mengalami pertumbuhan, sel itu akan mengalami pembelahan. Nah, pada keadaan tertentu, proliferasi itu juga diperlukan loh ya. Misalnya saja seseorang yang mengalami eh, apa penurunan dari jumlah NK sel misalnya. Jadi NK sel itu sel yang memang akan membunuh sel-sel asing ataupun juga komponen yang berasal dari luar. Ya, NK sel kalau jumlahnya kecil, maka ketahanan tubuh kita akan menjadi lebih rendah. Ya, sehingga pada orang-orang tertentu yang ketahanan tubuhnya rendah, itu diambil darahnya, kemudian dipisahkan sel darah NK selnya. Setelah NK selnya itu dipisahkan, maka NK sel itu kemudian ya akan apa dirubah ya menjadi sel yang dapat membelah ya sehingga jumlahnya nanti akan menjadi banyak. Bisa juga diambil dari stem cell ya sehingga dari stem cell kemudian membelah kemudian akan menjadi NK cell kemudian dibiarkan jumlahnya cukup dikembalikan lagi kepada tubuh seseorang ya. Ini juga bisa digunakan untuk terapi pada kanker yang dikenal dengan apheresis proses ya. Jadi itu. Jadi apheresis proses itu ada komponen dari darah yang dimurnikan dan kemudian dikembalikan ke dalam tubuh orang. Itu yang dikenal dengan autologus. Ya, autologus berarti dari diri sendiri. Ya. Jadi itu. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi saudara sudah bisa membedakan cell division, cell growth, proliferation, ya. Kemudian juga saudara sudah memahami, ya, eh, bagaimana sel kanker dan lain sebagainya. Yang pada pertemuan sebelumnya atau ini ya, sekarang ya, lupa saya, ya. Jadi ini kalau kita lihat pada eh, pembelahan dari suatu sel. Saya rasa pertemuan sebelumnya juga sudah di bagian awal. Sel ketika dalam keadaan istirahat, ya sel ketika dalam keadaan istirahat itu disebut dengan GO atau G0. Jadi boleh disebut GO ataupun G0, berarti dia dalam keadaan istirahat. Kemudian ketika ada senyawa-senyawa yang memicu terjadinya starting di dalam siklus sel seperti halnya siklin ya. Jadi siklin eh, ini atau CDK gitu ya. Kalau CDK siklin dependent kinase ketika memang ada dia, maka di situ akan memicu terjadinya pergeseran dari G0 menuju G1. G1 ketika teraktifkan, maka nanti akan masuk pada fase S atau sintesis. S ini sintesis ya, sebenarnya singkatan dari sintesis. Maka di situ mulai terjadi
pembukaan untuk DNA. Ketika DNA membuka, maka di sana akan terjadi transkripsi, terjadi translasi, sintesis protein. Maka di sini akan terjadi sintesis banyak protein, sehingga fase ini disebut fase sintesis. Setelah fase sintesis, jumlah protein itu cukup, maka dia masuk ke G2. Ya. Pada saat G2, nah ini protein sudah cukup dihasilkan, ya. Kromosom juga sudah cukup, maka di sini akan masuk kalau G2 itu mengalami fase yang dikenal dengan profase terlebih dulu. Kemudian dari profase jumlah proteinnya mencukupi, masuk ke dalam metafase. Metafase berarti di sana kromosom sudah tertata di tengah, ya. Kemudian pada sentriul, pada apa ini, kutub, ya, masing-masing kutub akan menarik sehingga akan terjadi penarikan kromosom separuh pada satu kutub, separuh pada kutub yang lain. Kemudian akan terjadi flip, ya, pada bukan pelipatan, ya, kalau flip pelipatan itu seperti apa ya, pembentukan terpilin gitu, ya. Jadi terpilin sehingga dia nanti akan menjadi dua sel. Dari satu sel menjadi dua sel. Maka ini adalah pembelahan, ya. Jadi itu. Nah, kalau ini terus-menerus tidak bisa dikendalikan, maka ya ini bisa kita katakan proliferasi, ya. Jadi itu. Nah, kalau kita lihat pada fase-fase siklus sel itu, ya, jadi dari interfase tadi, ya, tadi saya belum menyebutkan interfase, berarti pokoknya selama masih berada pada akhir dari sintesis, ini yang disebut dengan interfase. Kemudian profase, setelah profase, metafase, setelah metafase, maka di sini akan berlanjut pada anafase. Anafase akan menjadi terpilin pada telofase sehingga dia akan menjadi dua sel, ya. Nah, proses terpilinnya ini yang dikenal dengan sitokinesis, ya. Jadi itu. Nah, pada fase metafase, anafase, dan telofase, ya, kalau telofase sudah berada semua pada kutub, maka di sini akan terjadi penarikan kromosom itu, ya. Maka separuh akan masuk pada kutub yang satu, separuh akan masuk pada kutub yang lain. Tetapi tetap kutub satu dengan kutub yang lain ini dihubungkan oleh mikrotubul, ya, ataupun juga protein-protein yang lainnya, ya. Jadi itu. Nah, ini kalau kita lihat pada fase pertumbuhan, ya. Dan fase ada tadi di sini selain pada fase pertumbuhan juga ada pembelahan, ya. Tapi prinsipnya ini yang saudara harus paham, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perkembangbiakan. Jadi perkembangbiakan ini ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu budding atau terjadi kuncup, pembentukan kuncup, ya, kemudian mating, perkawinan, dan fertilization ataupun juga pembuahan. Ya, jadi itu. Ya. Jadi ini kalau kita lihat, ya. Misalnya saja yang terjadi pada Saccharomyces cerevisiae, ya, yeast, ya, misalnya saja yeast. Ada yang dari Probolinggo Jember, Bondowoso, ada enggak mahasiswa yang dari sana? Ada, ya. Nah, di sana kan ada UMKM ataupun juga tempat membuat tape gitu, ya. Nah, maka di sini yeast ini menjadi bagian penting, ya. Nah, yeast ini kalau kita lihat merupakan organisme uniselular, ya, seperti ini digambarkan seperti ini. Ya, yeast dia punya inti dan juga punya vakuol. Ya, ketika dia nanti mau berkembang, ya, jadi dia nanti menghasilkan protein dalam jumlah yang besar. Ketika nukleus sudah bisa membelah menjadi dua, dia nanti akan sisipkan satu untuk anak, ya, dan kemudian tetap satu untuk induk, ya. Kemudian
berpisah. Nah, ini yang dikenal dengan budding, perkuncupan. Ya, makanya kalau kita lihat ragi itu karena berkembang biaknya bisa dengan cara demikian, maka dia masih tetap survive. Kalau kita lihat untuk ragi ini kan merupakan organisme purba ya. Jadi dia memiliki masa hidup yang paling panjang. Ya, ragi meskipun kalau kita lihat dia itu bahan yang kita gunakan untuk membuat tape gitu ya, tetapi dia sebenarnya organisme yang paling tahan. Buktinya dari dulu sampai sekarang ini ya ada ragi ini. Sementara kalau kita lihat dinosaurus saja kita hanya bisa melihat ilustrasinya gitu ya. Jadi kemampuan untuk bertahan hidupnya ragi jauh lebih kuat jika dibandingkan dinosaurus ya. Jadi itu. Ini kalau kita lihat. Nah, ketika memang sel ragi itu tidak mampu untuk berkuncup, jadi dia itu akan kuncup terus, akan kuncup, akan suatu saat dia tidak bisa melakukan perkuncupan. Nah, kalau suatu saat dia tidak bisa melakukan perkuncupan, apa yang dilakukan oleh ragi itu? Digambarkan seperti halnya panel sebelah kanan. Jadi ragi yang satu kita sebut dengan ragi A, ragi yang kedua kita sebut dengan ragi B. Ya, nah ragi A ini kalau kita lihat dia sudah tidak mampu melakukan perkuncupan. Maka ketika dia tidak mampu melakukan perkuncupan, ya dia nanti akan mengeluarkan suatu senyawa yang dikenal dengan mating factor. Jadi faktor perkawinan. Ya, jadi itu. Kemudian diedarkan, bahan itu diedarkan di sekitar sel itu, sel ragi itu, ya. Dan ketika ada sel yang lain yang sudah tidak lagi mampu melakukan perkuncupan, misalnya saja alfa gitu ya, maka message ataupun juga molekul itu akan diterima dari A menuju alfa. Ya, A ini molekul ini kalau kita baca isinya itu saya siap kawin gitu ya. Maka pada sel-sel di sekitarnya yang sudah tidak mampu lagi melakukan budding, dia menerima. Ya, misalnya saja alfa ini menerima. Setelah alfa ini menerima, alfa akan menyatakan bahwa saya juga siap kawin. Nah, dengan adanya kemotaksik, maka kedua sel yang siap kawin itu akan mendekat. Ya, dengan mendekat demikian maka dia nanti akan bergabung. Yang semula adalah haploid, haploid, ya, bergabung menjadi satu diploid, ya, sehingga genetiknya tentu jadi kalau A alfa maka di sini A alfa, ya, jadi itu. Setelah dia secara kemotaksik mendekat, kemudian dia akan melakukan fusi. Setelah melakukan fusi, dia menjadi satu individu. Nah, dari satu individu ini nanti bisa membelah lagi karena ini adalah 2N, maka dia nanti akan bisa membelah menjadi 2 kali N. Ya, jadi artinya dia membelah menjadi 2 organisme. Dengan membelah menjadi 2 organisme, dia fungsi semula bisa melakukan budding asexual reproduction, maka tentu di sini juga sel yang baru juga bisa melakukan asexual reproduction yaitu pada kuncup. Ya, jadi itu. Jadi pertama kuncup dulu, kemudian kalau tidak mampu dia baru akan kawin, maka berikutnya sel hasilnya itu juga bisa kuncup kembali. Jelas sampai di sini? Ya. Ya, jadi kalau orang ya enggak ada timbul kuncup kemudian keluar anak enggak ya. Jadi itu. Oke, baik. Nah, kita bicara pada fertilisasi yang ketiga, ini yang pertama tadi budding, yang kedua adalah mating, yang ketiga adalah fertilization. Ya, nah untuk fertilization ini, kalau kita lihat tentu berasal dari sel telur yang kemudian dibuahi oleh sperma. Kita lihat sel telur, ya. Jadi sel telur itu di dalamnya ada yang dinamakan egg pronukleus atau pronukleus sel telur. Ya, kalau pronukleus sel telur, ya, maka ini nanti yang mengandung kromosom dan lain sebagainya ada di sini. Ya. Kemudian sperma ini tentu di bagian kepala ada yang namanya pronukleus. Ya, jadi nukleus juga yang membawa kromosomnya. Ya.
Dengan demikian, kalau misalnya saja ada sel telur, ya, kalau ada sel telur, maka di sana sperma itu nanti akan berlomba untuk dapat berpenetrasi masuk ke dalam sel telur itu. Ya, misalnya saja di sini ada ya tidak hanya 4 sebenarnya ratusan bahkan ribuan sperma ketika ada satu sel telur maka sperma itu masuk jadi seperti ini dia nanti akan mencari ya masuk di dalam melewati dari corona radiata jadi sel-sel yang merah ini namanya corona radiata kemudian dia akan masuk menembus nah ketika dia menembus seperti ini dia mengeluarkan enzimnya kemudian pronukleusnya akan dilepas. Ya, pronukleusnya akan dilepas. Ketika pronukleus ini dilepas, maka bagian batang di sini akan menghasilkan senyawa-senyawa yang membuat sel telur ini menjadi keras dan tidak tertembus. Ya, jadi itu. Ini kalau kita lihat. Dengan demikian, maka pronukleus yang berasal dari sperma dengan pronukleus yang berasal dari ovum itu akan bergabung nanti menjadi satu. Ya, jadi itu. Nah, ini gambarannya sebentar ya. Jadi ketika memang eh, sel sperma itu masuk ya, maka dia akan mencari area. Sebenarnya corona radiata itu merupakan sel-sel pelindung di dalamnya di sini juga ada banyak enzim ya. Maka ketika dia sudah menembus maka akan membuat membran ini menjadi lebih intak, lebih tahan gitu ya. Terus kemudian nanti untuk ketika memang pronukleinya sudah dilepaskan, maka ini juga akan dikeluarkan dari ataupun juga akan keluar dari sel telur itu. Nah, ketika dia masuk demikian, ya, jadi ketika dia masuk, ya, maka eh, tentu kalau kita lihat ovum itu punya kromosom ya maka ketika memang ada pembuahan demikian maka akan terjadi penggabungan dari kromosom ya X dengan X atau X dengan Y ya sehingga di sini nanti akan masuk pada fase setelah bergabung demikian maka akan masuk kepada profase, metafase, anafase dan telofase. Ketika memang dia sudah pada telofase dia nanti akan terpilin menjadi dua dan kemudian akan menjadi sel seperti ini. Ya, jadi itu. Ini kalau kita lihat ya. Kemudian ya, bagaimana sebenarnya pronukleus itu bergabung ya. Jadi ketika dia bergabung ya pronukleus dari sperma maupun juga dari ovum ya ketika bergabung dan di sini nanti juga akan menjadi karakter ketika memang dari male pronuklei itu X kemudian yang di sini female itu X maka tentu akan menjadi eh, eh, wanita atau perempuan nanti individunya itu. Sebaliknya kalau di sini Y, di sini X ya maka akan menjadi XY berarti jadi pria ya. Jadi itu. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah suatu proses yang memang terjadi di dalam sel. Nah, in vitro fertilization ya. Jadi in vitro fertilization berarti pada bayi tabung ya. Jadi pada bayi tabung itu ya pada saat sperma dan ovum itu dipertemukan ya di tabung reaksi itu saja. Tidak berarti bahwa ketika kehamilan itu diletakkan di tabung juga tidak ya. Jadi itu. Jadi di tahap awal saja ya. Makanya in vitro fertilization itu berarti sperma diambil, kemudian ovum juga diambil. Dengan demikian maka ini akan ada proses pembuahan
setelah ada proses pembuahan, maka pembuahan itu ada di luar, yaitu di tabung itu, terus kemudian dia akan menjadi pronukleus dari laki dan wanita akan bergabung, ya, sehingga ini akan menjadi sel tunggal seperti ini, ya. Kalau setelah menjadi sel tunggal, dia nanti akan menjadi apa? Dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, dan seterusnya. Ya, jadi itu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat, ya, ketika bergabung maka disebut oosit, ya. Kemudian oosit ini terus berkembang dari satu menjadi dua, dua menjadi empat, dan seterusnya. Kalau bayi tabung biasanya diproses sampai dengan menjadi blastosis, ya. Jadi itu. Kalau dia sudah menjadi sebentar, blastosis ada enggak di sini ya gambarnya? Oke, nanti saja kalau begitu ya. Ada di sini ya. Oke, ya. Ketika dia sudah menjadi satu menjadi dua, ya, oosit menjadi eh, morula, morula menjadi blastosit, ya. Morula itu kurang lebih 8 sampai 16, ya, sel. Lah, maka sel-sel itu akan dipisah-pisahkan, ya. Jadi sel yang berasal dari embrio tadi, pertemuan ovum dengan sperma ketika dia berjumlah 8 gitu ya, itu akan dipisah masing-masing satu-satu. Ya, setelah dipisah dilihat viabilitasnya. Jadi daya hidupnya, daya tahannya, ya. Yang memang rusak dan daya tahannya dibuang, ya. Kemudian yang datanya bagus, ini yang kemudian dimasukkan di dalam rahim. Biasanya yang dimasukkan dalam rahim itu adalah 4. Kenapa 4? Angka keberhasilan adalah 25%. Ya, satu itu keberhasilannya 25%. Kalau 4 ditanam, peluang satu hidup adalah 100%. Gitu ya. Ya, teori peluang kan begitu ya. Nah, itu yang diterapkan. Sehingga biasanya ditanam 4 eh, morula, ya. Jadi sel morula itu kemudian ditanam. Dengan demikian nanti kalau misalnya saja 4 itu mati 3, maka tumbuh satu janin. Tapi ketika memang hidup, ya akan tumbuh 4 janin, gitu ya. Nah, umumnya biasanya jenis kelaminnya itu sama. Umumnya, ya. Kenapa demikian? Karena dia berasal dari kromosom yang ada pada sperma, pronuklei. Sama antar pronuklei sperma dan pronuklei ovum itu kan sama, bergabung menjadi satu baru kemudian dipisahkan. Nah, memang ada yang ingin misalnya saja anak laki dan anak perempuan gitu ya. Ya, tapi kalau anak laki saja itu kan berarti satu sperma atau satu ovum, ya, itu digabungkan nanti kalau menjadi laki ya dipisahkan ya laki semua, ya. Kalau perempuan ya nanti empat-empatnya perempuan semua, gitu ya. Nah, tapi biasanya eh, medical doctor yang penanganan pada bayi tabung biasanya juga eh, ketika memang diperoleh sel telur itu lebih dari satu, ya. Tapi kalau sel telur itu kan selalu X, ya. Nah, spermanya dipilih yang berkromosom X dan berkromosom Y. Kemudian ketika berkromosom X digabung dengan X, maka akan jadi tumbuh nanti menjadi bayi wanita, ya. Sementara kalau Y nanti jadi pria. Nah, dari itu kemudian dimasukkan misalnya saja dua dengan XY dan dua dengan XX, ya. Jadi itu peluangnya untuk mempunyai anak laki-laki dan perempuan dengan cara bayi tabung, ya. Jadi itu. Tapi biasanya itu biayanya jadi lebih besar, ya. Jadi itu. Ini kalau kita lihat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat pronuklei, ya, pronuklei itu baik dari sperma maupun juga dari ovum masing-masing adalah N, ya. Berarti
jumlah dari kromosomnya itu adalah N. Kemudian ketika bergabung menjadi 2N. Dari 2N itu ketika dia membelah tetap menjadi 2N karena mengalami mitosis bukan meiosis, ya. Jadi mitosis. Fase M itu adalah mitosis. Sehingga ketika itu adalah mitosis, maka tentu dari 2N akan tetap menjadi 2N, ya. Jadi itu. Nah, ini kalau kita lihat eh, eh, berikutnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pembuahan itu berlangsung berapa lama untuk sampai terjadi morula itu. Nah, umumnya kalau kita lihat penetrasi setelah penetrasi 6 sampai dengan 8 jam ya, itu mereka akan menjadi suatu eh, apa? Oosit ya, yang kemudian akan berubah menjadi morula ya, jadi itu. Jadi ketika jumlah selnya menjadi 4, 8 atau 16 dan itu terus akan berkembang yang nanti juga akan menjadi eh, organisme baru. Ketika memang itu terlepaskan, sel itu terlepas, itu yang seringkali akan apa? Menjadi eh, kembar ya. Kalau dia itu berasal dari sama sel telur dan satu sperma, maka dia kembarnya itu adalah kembar identik. Kalau berbeda berarti non identik ya. Jadi itu. Nah, ini kalau kita lihat ya eh, dari perkembangannya untuk dari eh, pronuklei sampai dengan terbentuknya dua sel secara pemisahan secara mitosis ya, divisionnya adalah mitosis sehingga akan menghasilkan tuh daughter cell dengan 2N untuk kromosomnya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya. Satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, delapan menjadi 16. Nah, pada fase morula inilah sebenarnya sel itu dipisah-pisahkan. Ya, jadi itu. Dengan sel itu dipisah-pisahkan, maka di sini nanti yang akan digunakan. Kalau tidak dipisahkan, ya dia nanti akan berkembang terus menjadi organisme. Ya, jadi itu. Makanya kalau tadi itu misalnya saja ada 8 sel kemudian dipisah-pisahkan sehingga dia itu nanti tinggal sendiri selnya ya. Yang 4 itu digunakan untuk bayi tabung, maka sisanya yang 4 tidak boleh digunakan untuk penelitian juga tidak boleh ya. Yang jelas harus dihapuskan ya. Jadi itu tidak boleh digunakan untuk penelitian. Makanya karena itu sifatnya adalah embrionik, maka tidak boleh digunakan untuk penelitian. Ya, jadi itu. Kenapa demikian? Nanti kita lihat karakter dari sebenarnya kalau kita lihat morula itu adalah stem cell. Nah, stem cell ketika berubah menjadi stem cell itu nanti sifatnya disebut apa? Stem cell kemudian menjadi sel yang lain yang terdiferensiasi itu nanti disebut apa? Berikutnya akan kita bicarakan. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan. Kalau malam mendengarkan saya bercerita itu kan pasti ngantuk. Iya, iya ngantuk ya. Ya, jadi itu. Tapi kalau di tempat kos atau di rumah kan saudara bisa minum kopi ya. Iya, iya. Yang di rumah bisa minum kopi ya. Yang di kos-kosan ya harus bikin sendiri kopi. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Jelas? Oke, kalau jelas akan saya lanjutkan. Ini apa? Kalau begitu banyak yang belum absen tadi ya. Sudah absen dulu. Yang datangnya sesudah jam setengah 8 ini pasti ya. Silahkan absen dulu.